Saya melihat Ibu kalau promosi Ibu sudah luar biasa. Ibu menginikan gastronomi, Ibu menginikan wellness, itu adalah benar-benar pariwisata yang berkualitas. Yang cuannya gede, orang spendernya besar di situ gitu Bu. Itu luar biasa. Tapi ketika kita bicara pembangunan pariwisata, ini tidak hanya jangka pendek saja. Kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang. Nah, jangka panjang ini kita punya permasalahan, Bu. Permasalahan itu real terjadi di lapangan dan kita Komisi 7 juga pergi ke tempat tersebut. Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau. Tata ruang destinasi kita kacau. Banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RT RW RTDR. Contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat. Tadi diangkat oleh teman kita lift di Pantai Kelingking. Ini ada masalah di sini nih. Rupanya ketika kita Komisi 7 ke Bali bertemu dengan Pak Wayan Koster, beliau itu mengatakan masalahnya itu adalah di sistem OSS yang harus kita perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan ini saya ingin Ibu Menteri di depan. Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri. Kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri. Tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Bu Menteri ini menjadi leadernya. Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Apakah itu bupati, apakah itu gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu kan di stop sekarang sama Pak Gubernur, Bu. Investornya ngomongnya gampang aja. Saya udah dapat izinnya lewat OSS. Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki, Bu. Ya kan? Tambang, ada kita ke Kaltara ya. Di daerah pariwisata ada industri. Ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah, ini kalau kita nggak benahi sekarang, ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan KL-KL terkait untuk pemindahan sistem-sistem ini, Bu. Kemudian kan Kaldera Toba, Ibu sendiri udah tahu yang belakang-belakangan ini, Bu, bahwa there is a problem yang kita harus fix bersama-sama. Kemudian tadi Pak menyatakan Borobudur over capacity ya yang dibatasi. Tapi memang saya sepakat kalau ada pembatasan kalau memang itu sudah over. Tapi ada baiknya kalau pariwisata itu memiliki yang namanya carrying capacity. Setiap pariwisata destinasi itu udah ada mappingnya. Ini nih cuman sekian orang. Kalau ke Komodo cuman sekian orang. Kalau ke ini nih cuman sekian orang. Sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Tidak terjadi over tourism di salah satu tempat. Jadi itu harapan saya juga, Bu, yang akan dilakukan. Kemudian kita tahu masalah kita ini apapun itu, kita nggak mungkin bisa lawan Thailand. Kita nggak mungkin lawan Vietnam. Ya ini bukan di Ibu lagi. Ini karena Ibu ini kan pariwisata ini lintas sektoral ya. Kita itu pesawat kita kurangnya direct flight. Itu masalah. Thailand itu punya ratusan pesawat yang mereka miliki gitu. Kita ini jangankan ke pariwisata yang lain, ke daerah pariwisata prioritas dan super prioritas aja nggak ada minim. Bagaimana kita mau bangun wisata prioritas dan super prioritas, aksesibilitasnya aja nggak mencukupi, nggak ada. Nah ini menjadi masalah kita juga, Bu.